Nama gue Dita Abdillah, warga Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang, Jalan Salak Raya 6 nomor 45. Udah lama tinggal di sana, 14 tahun tinggal di Pamulang. Oke. Nama saya Bibi Tanisa, saya tinggal di Tangsel, tepatnya di BSD Serpong. Saya Nanda Mantoro, saya tinggal di BSD 12 tahun namanya. Nggak tahu. Enggak. Belum pernah tahu kalau misalkan ada website-nya. Selama saya tinggal belum pernah dengar sih kalau dia punya website. Mungkin dari biodata, alat kelengkapan dewan, terus agenda dewan, terus ya mungkin yang sekarang saya mau bangun seperti chat, polling, udah itu aja. Enggak sih, target sih enggak, yang jelas sebelum Desember lah. Mungkin akhir-akhir November ini saya harus sudah upload lagi. Yang kemarin kan masalahnya orang pihak ketiga yang dibilang Pak Iran. Nah, kemarin kan mohon maaf aja yang pihak ketiga kemarin itu dibatasi. Misalnya kan upload apapun harus masa melalui dia dulu. Gitu. Sekarang karena saya ngerti di bidang itu, saya ditarik ke sini dan saya yang mengawasi. Ya sementara saya kerjain sendiri. Tapi memangnya IT emang cuma Mas Bagus aja ya? Yang dipercaya sih saya aja. Peralatan website paling ini ada apa namanya? Routernya ini. Routernya internet, PC. Udah itu aja. Udah itu aja. Sama server ini. Server. Udah itu. Yang lain nggak ada? Nggak ada, itu aja menunjang sih untuk website. Nggak ada segala macam hardware atau perangkat-perangkat keras lainnya. Jadi kalau untuk fiber optik itu nggak penting? Iya, fiber optik tuh, router fiber optik itu. Iya, router fiber optik itu. Dibutuhkan tentu jasanya aja sih, yang lebih mahal ke jasa developer. Jasa developer. Sedangkan untuk pengembangannya, alat-alatnya itu tadi banyak bahasa yang digunakan itu open source, PHP misalkan, HTML semua open source. Yang alat paling hanya hardware, seperti tadi butuh router kalau butuh koneksi ke internet, terus ingin buat komputer server sendiri, paling komputer server di 5 juta sebenarnya cukup. Ini sampai hanya harddisk saja sudah 5 juta. Jadi kalau komputer satu untuk jadi itu 5 juta juga sebenarnya sudah cukup gitu. Yang mahal paling pengembangan awal hanya seperti itu. Tergantung juga berapa banyak developer yang membangunnya, yang terlibat dalam pembangunan. Tapi company program biasa hanya 2 atau 3 juga sudah cukup. 2009 saya belum kerja. 2010 saya belum kerja, 2011 saya belum, 2012 saya sudah kerja di sini tapi bukan bagian sini. Saya bagiannya beda, bidangnya beda. Nah, saya masuk di sini itu awal tahun 2013. Nah, saat disitulah saya megang. Nah, itu kan hancur semua website, tidak ada yang memprogramkan, tidak ada yang mengoperasikan. Sebelumnya tidak ada yang mengoperasikan, hanya berbentuk agenda dewan. Makanya adanya saya tuh untuk entry atau apapun ya, segala macam dari internetnya DPRD, saya lah yang mengelola dan sekarang aktif kembali. Nah, yang sebelumnya itu saya kurang tahu ya. Jika ada misalnya agenda dewan pasti diupdate ya. Nah, yang tadi Adi bilang biodata, biografi, nama atau apapun kan belum terupdate. Nah, ya itu. Terus misalnya ada foto atau video. Baru juga. Nah, gitu itu belum ada. Hanya saja agenda dewan doang. Yang kayak rapat paripurna ini menjelaskan udah itu aja entry sebatas itu. Itu kok ngelola kayak gitu aja nggak jalan ya. Padahal anggaran sudah kita siapkan gitu. Kita kan posisi kita bukan eksekusi ya. Posisi kita kan melihat ada masalah apa yang perlu dibantu ya kita anggarkan. Cuma kita juga berfungsi sebagai fungsi pengawasan, ada juga kita panggil juga mereka kenapa ini nggak sebagus yang kita harapkan lah ya.
Karena humas itu kan bagian daripada corongnya lembaga. Agar lembaga ini jangan sampai disalahartikan oleh masyarakat. Pokoknya sepi aja gitu kan, nggak ada perda yang bisa di-download apa. Nah, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Sekwan, khususnya humas untuk semua itu harapan kita itu bisa berjalan gitu. Nah, ini yang sejauh ini kita nggak pernah dapat keluhan-keluhan lagi dari Sekwan terkait dengan pengelolaan website ini. Yang paling penting itu website itu kan di-maintain ya, bagaimana berita di-upload ya, terus kegiatan-kegiatan kita diinformasikan ke masyarakat. Nah, saya melihat waktu itu saya buka memang website itu kayaknya masih. Itu sekitar kapan, Pak? Udah lama juga ya, karena jauh dari harapan gitu ya. Ini kayaknya. Iya, terakhir kita cek kan banyak yang Saya malu juga tuh sebenarnya kalau udah begitu kan, kita masuk di DPRD kayak begini gitu. Iya, itu saya juga belum buka lagi tuh yang DPRD. Itu belum lagi saya buka. nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, ini bagian dari pengawasan masyarakat sebenarnya terhadap kinerja kita, maka nanti juga termasuk yang akan kita evaluasi itu. Karena terus terang saya memang nggak begitu tertarik buka lagi website pemerintah juga, saya nggak begitu tertarik karena yang saya butuhkan kan berita update, terus apa yang bisa di-download ya, perda-perda apa, aturan-aturan apa gitu kan. Saya suka melihat website kota lain ya, kayak Bandung ya, atau fraksi-fraksi lain, saya lihat mereka punya itu, bisa gitu mereka lakukan itu, kenapa kita enggak. Terdapat beberapa perangkat yang dibutuhkan oleh pemerintah DPRD Tangerang Selatan untuk membuat website mereka. Semuanya terdapat di dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPPA SKPD tahun anggaran 2013. Belanja modal pengadaan komputer atau PC sejumlah 14.490.000, belanja modal pengadaan kelengkapan komputer pendukung pengelolaan website sejumlah 13.410.000 yang terdiri dari kabel UTP sebanyak 1 roll 983.000, pengadaan CIS calling sys 1 buah 2.049.000, pengadaan mikrotik router board 1 buah 5.280.500, dan 1 buah hard disk server seharga 5.097.500. Kemudian terdapat belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer sejumlah 14.650.000. Terdiri dari 1 meter fiber optik seharga 3.500.000, 1 meter router mikrotik seharga 5.250.000, 2 roll kabel Belden seharga 1.700.000, dan biaya pemasangan dan setting router seharga 2.500.000. Total biaya yang dikeluarkan adalah 98.480.000. Ini sewa bandwidth kita anggarkan per bulan ya, 5.500.000 karena kan bandwidth itu kan melalui Telkom. Ya, Telkom itu karena pakai Astinet khusus, pakai optik, fiber optik ya. Karena fiber optik itu memang biar kencang, jadi biar nggak ngeganggu kalau misalnya kita pakai yang ada di sini kan keganggu. Karena di sini kan banyak yang gunakan nanti lelet, jadi kita ini khusus pakai Astinet untuk website ini. Belanja jasa aplikasi pengembangan website. Iya, oh ini ya. Karena kemarin kan banyak. Ini belanja jasa aplikasi pengelola website. Karena awal-awal tuh 2010 kita mulainya 2010 2011. Ya 2010 apa 2011? 2011 ya pengadaan website. Ya 2011 98-an ya, 90 berapa juta gitu. Nah kemudian kita kembangkan karena kita banyak ini baru aplikasi-aplikasi baru. Kalau kemarin masih pola sederhana. Udah ini aja. Kenapa itu? Gus, ya. Nomor HP, SMS yang ada di situ. Nomornya sudah hangus. Oh, begitu. Ya, nanti akan diaktifkan lagi. Berarti nomor yang ada di situ belum udah hangus. Oh, di bawah yang di bawah Pak Saduni. Iya, betul. Oh, kan itu bisa gitu. Jadi pegawai kita itu yang memegang ini ya di Kencain ini pindah. Oh, begitu. Pindah. Sejak kapan, Pak? Di Satpol PP udah berapa lama ya?
hampir setahun lah. Oh, setahun. Nah, Oke. dia berjanji akan dia yang mengelola. Hah. Karena di Satpol PP ya masih satu ini belum pindah keluar kota sih. Jadi dia yang berjanji yang akan mengelola SMS itu. Mungkin diangusin kali sama dia tuh apa. Dan ini kelihatan biaya maintenance-nya pasti banyak kalau ini memang dia bisa tiap ada produk baru harus diupdate seperti itu. Harganya ada promo apa, mereka selalu mengadakan promo. Nah ini maintenance kalau gitu. Dananya yang jelas kalau yang ini tidak bisa hanya satu pengembang seperti ini. Dari sisi desain itu sudah ada bagian khusus yang menanganinya. Kemudian yang implementasi proses bisnisnya itu tidak hanya, saya rasa tidak hanya satu program atau ini, bisa lebih. Makanya kenapa mahal, karena ada beberapa orang yang bekerja dalam satu tim. Kalau website kemarin itu satu orang pun bisa buat gitu, karena memang sangat mudah untuk membuat yang company profile. Dia statis, lebih bersifat statis. Kalau ini dinamis, kita bisa melakukan pencarian, bisa melakukan pembelian, ada register sebagai member, alamat bisa disimpan, semuanya bisa dilakukan. Nah, website e-commerce memang lebih mahal biasanya dibandingkan website yang biasa. Sebentar, kalau dari webnya ini, oke, dia nggak ada perusahaan, perusahaannya, oke. Kalau ditanya ini relatif, kalau ngelihat dari website seperti ini, ada website yang lebih tampilannya lebih bagus, mungkin harganya bisa lebih murah. Saya pernah ada website itu namanya Gambreng Games. Kalau kamu pernah lihat, itu yang ini harganya 2 juta. Tidak pantas sih, harganya terlalu besar, apalagi kalau ini tadi tahunan, tiap tahun keluar segitu, jauh lebih tidak pantas lagi, karena harusnya itu tahun berikutnya itu hanya biaya maintenance. Maintenance kurang lebih? Nah itu tergantung pengembangnya, tapi harusnya biaya maintenance kalau yang terlibat hanya satu orang itu berarti harusnya 30 juta aja sudah cukup untuk maintenance saja. Oh hanya untuk company profile hanya cukup mega aja sebenarnya sudah cukup, nggak butuh sampai tera. Jadi giga aja sebenarnya cukup, itu 1 tera itu aja nggak akan berapa puluh tahun baru akan penuh, karena isinya hanya ini apa yang diupdate ya, paling yang disimpan hanya isi dari buku tamu kalau mau dicek gitu. Selebihnya semuanya ditampilkan langsung di client side menggunakan HTML, bisa dari sisi situsnya. Itulah kenapa tadi company profile murah, karena dia banyaknya bekerja di client side scripting, bukan di server side scripting. Kalau server side scripting tadi developer akan banyak bekerja keras untuk menerjemahkan proses bisnisnya, makanya ada pengolahan function di dalamnya. Tapi kalau client side tujuannya hanya menampilkan informasi di site, lebih ke arah tampilan, karena ini tidak banyak berubah, tampilan menu-menunya tidak banyak berubah, isi di dalamnya itu juga tidak banyak berubah. Harusnya kita bisa melihat juga di back-end-nya, cuman kita tidak tahu apakah memang disediakan CMS untuk back-end-nya, content management system-nya. Kalau memang disediakan, itu memang bisa akan mendongkrak harga suatu pengembangan situs web, tapi harusnya juga tidak akan sampai sebesar itu juga sih. Buku tamunya juga belum selesai sih. Coba ya, aku klik buku tamu, tutup. Ini mungkin websitenya belum selesai, mungkin ya memang karena orangnya pengen belum bikin apa-apa sih, bikin buku tamunya baru dikasih ini aja, belum, dia kayak mungkin belum selesai kali ya yang bikin ini. Memang buku tamunya memang belum selesai, bukannya error, Bukannya memang nggak bisa masuk. memang bukan error, tapi memang dia belum bikin apa-apa.
Jadi kalau saya lihat website yang di Tangsel Kota ini lebih ke arah company profile. Dan ini sebenarnya menurut saya harusnya tidaklah susah untuk dibuat dan anggarannya pun harusnya murah. Harusnya ini kebutuhan untuk membuat suatu situs web seperti ini yang berbasis company profile itu biasanya itu kisaran harganya tidak sampai mencapai ratusan juta. Dan kebutuhan alatnya pun itu biasa banyak yang open source gratis. Dan tadi ya mengenai anggaran, ini menurut saya ada beberapa barang yang harusnya tidak dibutuhkan seperti itu. Seperti kabel jaringannya itu fiber optik itu saya rasa sebenarnya tidak butuh ya. Kita ini sudah ada kabel UTP, seharusnya sudah cukup. Dan routernya pun sudah ada. Ini ada biaya pemasangan dan setting router yang 2,5 juta, mahal sekali. Seharusnya hanya pemasangan dan setting, bukan alatnya. Kalau alatnya ini sudah dibeli, pemasangan dan setting itu harusnya itu hanya jasa biasa sih. terus nggak sampai 2,5 juta. Nggak sampai 2,5 juta harusnya. Ini pakai mikrotik. Hard disk servernya juga tidak dijelaskan berapa kapasitasnya, tapi harganya 5 juta itu juga sudah sangat mahal untuk hard disk saja. Seharusnya kecuali kalau untuk yang 5 juta itu untuk yang berapa Pak kapasitasnya? Kapasitas 1 tera aja kan 1 jutaan sudah ada. 1 tera. Sarana website pemerintah sebenarnya dibutuhkan oleh kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap pelayanan yang berusaha disediakan oleh pemerintah. Sama halnya dengan pemerintah yang bisa lebih mensosialisasikan keberadaan website mereka kepada masyarakat. Kita bisa lihat dengan biaya sebesar itu untuk website pemerintah, apakah semua fasilitas sudah tersedia? Apakah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sudah terjalin dengan adanya website? So you will see